Hai, apa kabar handai-handai bahana buku? Ayo kita lanjutkan lagi membaca dan mendengar buku Civilization and Its Discontinuance, Peradaban dan Kekecewaan-Kekecewaan, karya Sigmund Freud. Bagian 2. Dalam buku saya Future of an Illusion 1927C, saya sangat kurang memberi perhatian pada sumber-sumber terdalam perasaan religius dibanding tentang apa yang dipahami manusia kebanyakan atas agamanya, dengan sistem doktrin dan janji-janji yang pada satu sisi menjelaskan tentang teka-teki dunia dengan kelengkapan yang mengagumkan, dan pada sisi yang lain meyakinkannya bahwa Tuhan yang Maha Saksama akan mengawasi kehidupannya dan akan memberi ganti rugi di kehidupan masa mendatang atas segala frustrasi dan kekecewaan yang dideritanya di dunia ini. Manusia biasa tidak mampu membayangkan hal lain tentang ketuhanan ini selain dalam sosok Ayah Maha Agung, Maha Mulia. Hanya makhluk seperti ini yang mampu memahami kebutuhan anak-anak manusia, dilunakkan hatinya melalui doa-doa mereka, dan didamaikan melalui penunjukan rasa penyesalan mendalam mereka. Segala sesuatu tampak begitu infantil, begitu jauh dengan realitas, sehingga bagi siapapun yang bersikap ramah terhadap kemanusiaan, akan sangatlah menyakitkan untuk berpikir bahwa sebagian teramat besar dari makhluk hidup tidak akan pernah bisa bangkit dan berkembang di atas pandangan hidup seperti ini. Lebih memalukan lagi ketika disadari kemudian betapa besar jumlah manusia-manusia yang hidup zaman sekarang tidak mampu berbuat apa-apa selain melihat bahwa agama ini tidak selalu bisa dipertahankan, tetapi demikian tetap saja berusaha mempertahankannya, sepotong demi sepotong, dalam serangkaian tindakan-tindakan perlawanan yang memprihatinkan. Kita cenderung untuk bergaul, bercampur dengan barisan pengikut ini, untuk bisa ketemu dengan filsuf-filsuf itu, yang berpikir bahwa mereka dapat menyelamatkan Tuhan agama mereka, dengan menggantinya dengan suatu prinsip internasional, kabur, abstrak, dan berpidato dengan kata-kata memperingatkan. Janganlah engkau memakai nama Tuhan sebagai Tuhanmu dengan sia-sia. Dan jika beberapa tokoh besar dari masa lalu bertindak sama, tidak ada lagi daya tarik untuk meneladani mereka. Kita tahu mengapa mereka begitu patuh. Mari kita kembali pada si manusia biasa dan pada agamanya, satu-satunya agama yang harus memikul reputasi itu. Hal pertama yang kita pikirkan adalah sebuah pepatah terkenal dari salah seorang pujangga dan pemikiran besar tentang hubungan antaragama dengan seni dan ilmu pengetahuan. Wer jene beide nicht besitzt, der habe Religion. Pepatah ini di satu sisi menarik antitesis antara agama dengan dua pencapaian tertinggi manusia, dan di sisi lain menegaskan, mengingat nilai mereka dalam kehidupan, bahwa agama dan pencapaian-pencapaian tersebut dapat saling mewakili atau saling menggantikan. Jika kita juga bermaksud mencabut manusia biasa, yang tidak memiliki ilmu pengetahuan maupun seni dari agamanya, jelas bahwa kita tidak akan memiliki wewenang sang pujangga atas diri kita. Kita akan memilih satu jalur tertentu untuk membawa kita lebih dekat pada apresiasi atas pepatah tersebut. Kehidupan, sebagaimana kita ketahui, adalah terlalu berat bagi kita. Ia membawa terlalu banyak penderitaan, kekecewaan, dan tugas-tugas sulit yang hampir mustahil untuk memikulnya. Kita tidak bisa membuangnya melalui ukuran-ukuran yang bersifat meringankan. Kita tidak dapat melakukan tanpa membangun atau membuat alat-alat bantu, kata Theodor Fontane. Setidaknya terdapat 3 jenis ukuran itu. Pembelokan sangat kuat yang menyebabkan kita semacam menganggap enteng penderitaan tersebut, dan substansi-substansi yang memabukkan yang membuat kita tidak mengindahkan penderitaan. Sesuatu dalam jenis-jenis itu sangatlah dibutuhkan. Voltaire mengalami pembelokan pikiran ketika ia mengakhiri Candide dengan nasihat untuk mengolah dan menanami taman seseorang. Dan aktivitas keilmiahan adalah suatu jenis pembelokan seperti ini juga. Kepuasan pengganti, seperti yang ditawarkan oleh kesenian, adalah ilusi-ilusi yang berkebalikan dengan realitas. Meskipun demikian, mereka sangatlah efektif secara psikis berkat peran yang diemban fantasi dalam kehidupan mental. Substansi-substansi yang memabukkan akan memengaruhi tubuh kita dan mengubah interaksi di dalamnya. Bukan hal yang mudah untuk melihat di mana letak agama dalam rangkaian tersebut. Kita harus melihatnya jauh lebih mendalam.
Pertanyaan tentang tujuan hidup manusia telah teramat sering diangkat, namun belum pernah memperoleh jawaban yang memuaskan, dan mungkin bahkan tidak memiliki jawaban memuaskan. Beberapa yang pernah menanyakannya telah menambahkan bahwa jika memang ternyata kehidupan ini tidak mempunyai tujuan, maka ia telah kehilangan semua nilai di dalamnya. Namun, ancaman ini tidak mengubah apapun. Sebaliknya, justru tampak seolah kita memiliki hak untuk menolak pertanyaan tersebut, karena sepertinya begitu banyak manifestasi lain yang telah kita kenal diperoleh dari kesombongan umat manusia. Tak seorang pun bicara tentang tujuan hidup para binatang, kecuali mungkin jika hal itu dianggap bermanfaat bagi manusia. Namun, pandangan ini juga tidak dapat dipertahankan, karena begitu banyak binatang yang tidak memberikan apa-apa bagi manusia, kecuali untuk menggambarkan, menggolongkan, dan mempelajarinya. Dan tak terkira banyaknya spesies binatang yang telah luput dari perlakuan seperti ini, karena mereka ada dan kemudian punah sebelum manusia bisa melihatnya. Sekali lagi, hanya agama yang bisa menjawab pertanyaan tentang tujuan hidup. Kita hampir tidak bisa salah dalam menyimpulkan bahwa gagasan tentang kehidupan yang memiliki tujuan ini jauh dan bangkit dalam sistem keagamaan. Oleh karena itu, kita kemudian akan beralih pada pertanyaan yang tidak terlalu ambisius tentang apa yang ditunjukkan manusia dalam tindak tanduk mereka, yang menjadi tujuan pamrih hidup mereka. Apa yang mereka inginkan dari kehidupan dan ingin mereka capai di dalamnya? Jawabannya atas hal ini hampir tidak meragukan. Mereka berjuang keras mencari kebahagiaan. Mereka ingin bahagia dan tetap bahagia. Perjuangan ini mempunyai dua sasaran, positif dan negatif. Di suatu sisi, sasaran yang dituju adalah ketiadaan rasa sakit dan kesedihan. Dan di sisi yang lain, untuk mengalami perasaan kesenangan yang kuat. Dalam arti sempitnya, kata kebahagiaan merujuk pada hal terakhir tadi. Bersesuaian dengan dikotomi sasarannya ini, aktivitas manusia berkembang dalam dua arah, pada umumnya atau bahkan semata-mata, sesuai dengan pencapaian yang hendak dituju dari dua sasaran di atas. Seperti kita ketahui, apa yang menentukan tujuan hidup semata-mata adalah program atau rencana dari prinsip kesenangan. Prinsip ini mendominasi kerja alat-alat kelengkapan mental sejak dari awal. Tidak ada keraguan tentang efektivitasnya. Namun, masih saja rencana-rencana tersebut berselisih dengan dunia keseluruhan, dengan makrokosmos dan mikrokosmos. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bisa dicapai. Semua kaidah alam semesta berdiri berlawanan dengannya. Kita cenderung berkata, tujuan bahwa manusia seharusnya bahagia, tidak termasuk dalam rencana penciptaan. Apa yang kita sebut kebahagiaan, dalam pengertian paling tegasnya, datang dari pemuasan kebutuhan-kebutuhan, lebih dikuasai yang datang tiba-tiba, yang telah dibendung hingga mencapai kadar tertingginya, dan dari sifat dasarnya hanya mungkin muncul sebagai suatu fenomena episodik, temporer. Ketika jangka waktu kejadian suatu situasi yang dikehendaki prinsip kesenangan diperpanjang, ia hanya akan menghasilkan suatu perasaan kepuasan hati yang ringan. Kita begitu yakin bahwa kita hanya bisa memperoleh kenikmatan luar biasa dari suatu perbedaan, dan hanya sedikit dari bentuk keadaan suatu hal. Dengan demikian, kemungkinan kebahagiaan kita sudah dibatasi oleh konstitusi kita sendiri. Ketidakbahagiaan jauh lebih mudah dialami. Kita terancam penderitaan dari tiga arah, dari tubuh kita sendiri yang ditakdirkan untuk rusak dan membusuk, dan bahkan tanda-tanda peringatan untuk itu pun selalu berupa rasa sakit dan kegelisahan. Dari dunia luar yang mungkin melanda kita dengan kekuatan merusak yang berlimpah dan tanda ampun, dan terakhir dari hubungan kita dengan manusia lain. Penderitaan yang muncul dari sumber terakhir ini, bagi kita mungkin adalah yang paling menyakitkan dibanding sumber lain. Kita cenderung memandangnya sebagai poin tambahan yang tidak beralasan, meskipun ia tak kalah hebatnya dibanding penderitaan yang muncul dari sumber lain. Maka tidak heran jika di bawah tekanan kemungkinan-kemungkinan penderitaan ini, manusia terbiasa untuk melunakkan tuntutan-tuntutan mereka akan kebahagiaan. Sebagaimana juga prinsip kesenangan itu sendiri, tentu saja di bawah pengaruh dunia luar, berubah menjadi prinsip realitas yang lebih sederhana.
Jika seorang manusia berpikir bahwa dirinya bahagia, semata-mata adalah karena ia lolos dari penderitaan yang menimpanya, dan jika tugas untuk menghindari penderitaan, secara umum, mendorong mundur tindakan-tindakan untuk memperoleh kesenangan. Refleksi menunjukkan bahwa penyelesaian tugas ini dapat ditempuh dalam berbagai jalur yang berbeda, dan semua jalur ini telah direkomendasikan oleh berbagai ajaran kebajikan duniawi dan kemudian dipraktikkan oleh manusia. Sebuah kepuasan tak terbatas dari setiap kebutuhan menampakkan dirinya sebagai metode penuntun kehidupan manusia yang paling menarik. Tetapi hal ini berarti meletakkan kesenangan di atas tindak kehati-hatian, dan tak lama kemudian akan segera membawa akibat buruknya. Metode-metode lain, di mana penghindaran ketidakbahagiaan adalah rujukan utamanya, dibeda-bedakan menurut sumber ketidakbahagiaan yang menjadi perhatian utamanya. Beberapa dari metode-metode ini bersifat ekstrim dan beberapa yang lain bersifat sederhana, beberapa bersifat berat sebelah, dan beberapa memecahkan permasalahan secara serempak pada beberapa titik. Untuk melawan penderitaan yang mungkin datang dari hubungan seseorang dengan orang lain, usaha perlindungan yang paling cepat dilakukan adalah tindakan isolasi sukarela, mengasingkan diri dari orang lain. Kebahagiaan yang bisa dicapai melalui jalur ini adalah tindakan isolasi sukarela, menghasilkan diri dari orang lain. Kebahagiaan yang bisa dicapai melalui jalur ini adalah ketenangan. Untuk melawan dunia luar yang menakutkan, kita hanya bisa mempertahankan diri melalui semacam keberpalingan darinya jika kita bermaksud menuntaskan tugas ini sendirian. Tentu kita bermaksud menuntaskan tugas itu sendirian. Tentu saja terdapat satu jalur lain yang lebih baik, yaitu menjadi anggota komunikasi manusia, dan melalui bantuan suatu teknik yang dikenalkan oleh ilmu pengetahuan, terjun dalam pemecahan permasalahan alam semesta yang mendasar dan menjadikannya subjek bagi kepentingan manusia. Hingga kemudian kita akan melakukan segala sesuatu demi kebaikan bersama. Namun, metode-metode penghindaran penderitaan yang paling menarik adalah metode-metode yang berusaha memengaruhi organ-organ dalam diri kita sendiri. Di akhir analisis, semua penderitaan tak lain adalah sensasi. Ia ada hanya sepanjang kita merasakannya, dan kita hanya merasakannya sebagai konsekuensi dari cara-cara tertentu dalam mengatur organ-organ kita. Metode paling besar, sekaligus yang paling efektif di antara metode-metode ini adalah metode kimiawi, substansi yang memabukkan. Saya tidak yakin setiap orang sepenuhnya memahami mekanisme metode ini. Namun sebuah kenyataan bahwa terdapat substansi-substansi asing yang ketika muncul dalam darah atau jaringan, secara langsung menimbulkan sensasi-sensasi menyenangkan pada kita. Dan mereka itu sangat mampu mengubah kondisi-kondisi yang memerintah sensibilitas kita, sehingga kita tidak bisa menerima impuls-impuls ketidaksenangan. Kedua, akibat ini tidak saja muncul serentak, melainkan sepertinya juga saling terikat kuat satu sama lain. Namun, pastilah terhadap substansi-substansi pada interaksi dalam tubuh kita yang memiliki efek sama, karena kita tahu setidaknya satu tingkatan patologis, yakni mania, di mana kondisi-kondisi di dalamnya serupa dengan kemabukan yang muncul tanpa pemberian obat perangsang apapun. Di samping itu, kehidupan mental normal kita menunjukkan osilasi-osilasi, oscillations, antara tindakan pembahasan kesenangan yang terhitung mudah dengan tindakan serupa yang terhitung sulit, bersesuaian secara paralel, sehingga terjadi pengurangan atau peningkatan daya penerimaan, reseptivitas, sensasi ketidaksenangan. Sungguh amat disayangkan di mana sisi proses mental ini terlalu jauh luput dari penelitian ilmiah. Jasa yang disumbangkan media memabukkan dalam usaha mencari kebahagiaan dan menjauh penderitaan sangat dihargai sebagai suatu manfaat, sehingga individu dan masyarakat memberi mereka tempat yang nyaman dalam perekonomian libido mereka. Kita berutang pada media seperti ini, tidak saja karena kesenangan yang dihasilkan bisa serta-merta, tetapi juga karena ia memberikan tingkat kemerdekaan dari dunia luar yang sangat diinginkan. Kemudian kita tahu bahwa
Dengan bantuan penghilangan masalah ini, kita dapat setiap saat menarik diri dari tekanan-tekanan realitas dan menemukan tempat berlindung dalam dunia kita sendiri yang memiliki kondisi sensibilitas lebih baik. Seperti telah diketahui bersama, bahwa justru sifat rancu inilah yang juga mendeterminasi bahaya dan risiko yang dibawanya. Mereka bertanggung jawab dalam keadaan tertentu atas terbuang percumanya sejumlah besar energi yang mungkin akan dipergunakan untuk perbaikan nasib manusia. Struktur rumit dari alat-alat kelengkapan mental kita, bagaimanapun, menerima sejumlah besar pengaruh-pengaruh lain. Sebagaimana pemuasan naluri berarti kebahagiaan bagi kita, bentuk penderitaan yang luar membiarkan kita kelaparan, jika ia menolak untuk menyenangkan kebutuhan-kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita dapat berharap terbebas dari sebagian penderitaan kita dengan memengaruhi impuls-impuls nalurinya. Jenis pertahanan diri terhadap penderitaan ini tidak lagi membidik alat-alat indrawi. Ia berusaha menguasai sumber-sumber internal dari kebutuhan kita. Bentuk ekstrim dari jenis ini dimunculkan dengan mematikan naluri seperti yang dituturkan oleh orang-orang bijak dari timur dan dipraktikkan melalui yoga. Jika hal ini berhasil, maka si subjek juga akan menghentikan segala aktivitas lain. Dia telah mengorbankan kehidupannya. Dan, melalui jalur yang lain, sekali lagi dia hanya telah mencapai kebahagiaan dari rasa tenang, tenteram. Kita mengikuti jalur yang sama ketika tujuan-tujuan kita tidak terlalu ekstrim, dan ketika kita hanya berusaha mengawasi alam naluriah kita. Dalam kasus ini, unsur-unsur pengawas adalah perantara psikis yang lebih tinggi kedudukannya, yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai subjek prinsip realitas. Di sini, tujuan kepuasan tidak dilepaskan dengan cara apapun, tetapi sejumlah proteksi tertentu terhadap penderitaan akan disimpan, sehingga bentuk-bentuk ketidakpuasan tidak dirasakan terlalu menyakitkan ketika naluri-naluri berada dalam ketergantungan atau ketika naluri tidak dihalangi. Bertentangan dengan hal ini, terjadi suatu penyusutan yang tak terelak dalam potensialitas kesenangan. Perasaan kebahagiaan yang berasal dari kepuasan atas impuls naluriah liar yang belum diizinkan oleh ego jauh lebih kuat dibanding yang berasal dari penyemangat naluri yang telah diizinkan. Pelunakan naluri-naluri pemberontakan dan mungkin daya tarik umum dari hal-hal terlarang menemukan penjelasan singkatnya di sini. Metode untuk menangkis penderitaan lainnya adalah pemanfaatan proses pemindahan libido yang dimungkinkan oleh alat-alat kelengkapan mental kita yang dalam fungsinya mencapai fleksibilitas sangat besar. Tugas yang diemban di sini adalah memindah sasaran-sasaran nalurinya sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat muncul melawan frustrasi dari dunia luar. Di sini, proses sublimasi dari naluri-naluri ikut meminjamkan bantuannya. Satu keuntungan terbesar adalah ketika mampu memperbesar hasil kesenangan dari sumber-sumber psikis dan intelektual. Ketika ini terjadi, takdir tidak mampu berbuat banyak atas diri kita. Kepuasan semacam ini, seperti keriangan seorang seniman dalam berkarya, dalam memberi bentuk pada fantasi-fantasinya, atau pada diri seorang ilmuwan dalam memecahkan masalah-masalah, atau menemukan kebenaran, memiliki suatu sifat khusus, atau menemukan kebenaran, memiliki suatu sifat khusus, yang pastilah suatu hari nanti dapat kita cirikan dalam term-term metapsikologis. Sekarang ini kita hanya bisa mengibaratkan bahwa kepuasan-kepuasan seperti ini tampak lebih baik dan lebih tinggi. Namun, intensitas mereka ringan sebenarnya, jika dibandingkan dengan yang diperoleh dari pemuasan impuls-impuls naluriah yang kasar dan primer, ia tidak menggoncangkan tubuh fisik kita. Dan titik lemah dari metode ini adalah bahwa ia tidak dapat diterapkan secara umum. Ia hanya dapat diterima atau dicapai oleh sedikit manusia. Ia mengisyaratkan kepemilikan atas watak dan bakat tertentu yang tidak biasa dalam tataran praktis. Dan bahkan pada sedikit oleh orang yang memilikinya, metode ini tidak mampu memberi perlindungan menyeluruh terhadap penderitaan. Ia tidak menciptakan baju baja yang tidak dapat ditembus oleh panah-panah takdir, dan biasanya ia akan gagal ketika sumber penderitaan adalah tubuh orang itu sendiri.
Sementara prosedur ini telah dengan jelas menunjukkan suatu tujuan, yaitu untuk membuat seseorang terbebas dari dunia luar melalui pencarian kepuasan secara internal, proses-proses psikis. Prosedur berikutnya masih akan menampakkan keistimewaan tersebut secara lebih kuat lagi. Di dalamnya, hubungan dengan realitas masih belumlah erat. Kepuasan diperoleh dari ilusi-ilusi yang dikenali apa adanya, dan ketidaksesuaian antar mereka dengan realitas dibatasi untuk tidak turut campur melalui bentuk-bentuk kesenangan. Daerah dari mana ilusi-ilusi ini muncul adalah alam imajinasi. Pada saat perkembangan sensasi realitas sedang bekerja, daerah ini sengaja dibebaskan dari tuntutan-tuntutan pengujinya realitas dan diasingkan demi pemenuhan harapan-harapan yang sulit dicapai. Di atas antar manusia pemuasan-pemuasan melalui fantasi ini berdiri di antaranya kenikmatan atas karya-karya seni. Suatu kenikmatan yang, melalui perantara sang seniman, dapat dicapai bahkan oleh mereka-mereka yang tidak memiliki daya cipta, tidak kreatif. Orang-orang yang reseptif terhadap pengaruh kesenian tidak akan mampu menetapkan nilai terlalu tinggi pada karya-karya seni sebagai sumber kesenangan dan hiburan dalam hidupnya. Meskipun demikian, pembiusan ringan yang ditimbulkan kesenian pada kita tidak bisa lebih dari sekadar memunculkan penarikan sementara dari tekanan kebutuhan-kebutuhan vital, dan ia tidak cukup kuat untuk memaksa kita melupakan penderitaan yang sesungguhnya. Terhadap prosedur lain yang bekerja lebih energik dan lebih menyeluruh. Prosedur ini memandang realitas sebagai satu-satunya musuh, serta sebagai sumber dari segala penderitaan yang mustahil untuk hidup bersamanya, sehingga kita harus memutus segala ikatan dengannya jika kita ingin bahagia. Pertapa membalikkan badannya membelakangi dunia dan tidak akan menumpang di dalamnya. Namun, kita dapat berbuat lebih dari itu. Kita dapat mencoba untuk mencipta ulang dunia, untuk membangun dunia lain di mana sifat-sifat dan ciri-ciri buruknya dihilangkan dan diganti dengan hal lain yang bersesuaian dengan harapan dan keinginan kita sendiri. Namun, siapapun dalam keputusasaan yang bermaksud mencapai kebahagiaan melalui jalur ini biasanya tidak akan memperoleh apapun. Realitas terlalu kuat baginya. Dia menjadi orang gila, manusia yang sering tidak menemukan orang lain untuk bisa membantu mewujudkan delusi-delusinya. Betapapun, telah ditegaskan bahwa setiap dari kita berkelakuan seperti paranoid dalam beberapa hal tertentu, memperbaiki beberapa aspek dunia yang tidak sesuai dengannya melalui pembangunan harapan, dan memasuki delusi ini ke dalam realitas. Satu hal penting terletak pada keadaan di mana upaya untuk memperoleh kepastian kebahagiaan dan perlindungan terhadap penderitaan melalui pembentukan ulang realitas delusional ini dilakukan oleh sejumlah besar manusia pada umumnya. Agama-agama umat manusia pastilah diklasifikasikan sesuai delusi massa seperti ini. Tiada gunanya untuk mengatakan bahwa tak seorang pun yang saling berbagi delusi pernah menghargainya apa adanya. Saya tidak yakin bahwa saya telah menyebutkan satu persatu secara lengkap metode-metode yang digunakan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan menunjukkan penderitaan. Dan saya juga menyadari bahwa materi-materi tersebut mungkin saja telah berubah. Satu prosedur yang belum saya sebut di sini, bukan karena saya lupa, melainkan karena hal ini akan membawa perhatian kita pada hubungan yang lain. Bagaimana mungkin juga kita bisa melupakan teknik ini dalam seni kehidupan? Ia sangat mencolok dalam kombinasi karakteristik utamanya yang luar biasa. Dan tentu saja, ia bertujuan untuk membebaskan subjek dari takdir, dan pada ujung ini menempatkan kepuasan dalam proses-proses mental internal. Memanfaatkan kondisi libido yang mudah dipindahkan. Namun, metode ini tidak memalingkan muka dari dunia luar. Sebaliknya, ia melekatkan kebahagiaan dari hubungan emosional dengan objek-objek tersebut. Ia tidak memuat tujuan pengelakan ketidakbahagiaan, suatu sasaran dari tindak-tindak penyerahan diri yang melelahkan. Ia melampauinya dan berpegang teguh pada upaya-upaya nyata dan penuh gairah untuk pemenuhan kebahagiaan yang nyata. Dan mungkin ia lebih mendekati pada sasaran ini dibanding metode lain. Benar, saya bicara tentang sebuah cara hidup yang membuat cinta adalah pusat segalanya,
yang mencari segala bentuk kepuasan dalam mencapai dan dicintai. Sikap psikis semacam ini muncul cukup alamiah pada diri kita semua. Salah satu bentuk di mana cinta memanifestasikan dirinya sendiri, cinta seksual, telah memberi kita pengalaman paling kuat dari sensasi kesenangan yang berlimpah-limpah, dan sehingga melengkapi kita dengan satu pola pencarian kebahagiaan. Apa yang lebih alami dibanding hal di atas, yang harus tetap kita pertahankan dalam mencari kebahagiaan di sepanjang jalur yang pertama kali kita jumpai ini? Kelemahan dari teknik kehidupan ini mudah dilihat. Jika tidak, tak akan ada umat manusia yang berpikir untuk meninggalkan jalur menuju kebahagiaan ini demi sesuatu yang lain. Kelemahan itu adalah bahwa kita tidak pernah sedemikian tak berdaya dalam melawan penderitaan, seperti ketika kita sedang mencintai. Tidak pernah sedemikian sedih dan tak berdaya, seperti ketika kita telah kehilangan objek cinta kita atau kehilangan cintanya. Namun, hal ini tidak menjadikan teknik kehidupan berdasar nilai cinta ini terbuang dalam kedudukannya sebagai salah satu cara mencari kebahagiaan. Ada lebih banyak lagi yang bisa kita bicarakan tentang hal ini. Dari sini kita bisa berlanjut untuk memikirkan suatu keadaan menarik di mana kebahagiaan dalam kehidupan terutama sekali dicari dalam kesenangan atas keindahan, dimanapun keindahan itu menampakkan dirinya pada indrawi dan penilaian kita. Keindahan bentuk-bentuk manusia dan gestur-gesturnya, keindahan alam dan lanskapnya, keindahan artistik, bahkan keindahan ciptaan-ciptaan ilmiah. Pendirian estetika demi mencapai tujuan hidup ini menawarkan sedikit perlindungan atas ancaman penderitaan, tetapi ia dapat memberi kompensasi dalam jumlah yang besar. Kesenangan akan keindahan memiliki kualitas perasaan yang khas dan sedikit bersifat memabukkan. Keindahan tidak memiliki kegunaan yang nyata, tidak juga memiliki nilai yang jelas bagi kepentingan kultural. Meskipun demikian, peradaban tidak akan berjalan tanpanya. Ilmu pengetahuan estetika menyelidiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat yang dibutuhkan, di mana sesuatu hal atau benda dianggap indah, tetapi ini tidak mampu memberi penjelasan apapun tentang sifat dan asal-usul keindahan. Dan sebagaimana bisa terjadi, kegagalan itu disembunyikan di balik kata-kata yang menggema dan kosong. Dan sayangnya, psikoanalisis juga hampir tidak memiliki apapun untuk diungkapkan mengenai keindahan ini. Apa yang tampaknya telah jelas adalah tentang asal-usulnya dari sudut perasaan seksual. Cinta keindahan sepertinya adalah sebuah contoh sempurna dari suatu impuls yang dihalangi pemenuhan tujuannya. Keindahan dan daya tarik pada awalnya adalah sifat dari objek seksual. Perlu untuk disebut di sini bahwa alat-alat kelamin itu sendiri, pemandangan yang selalu saja menggairahkan, bagaimanapun hampir tidak pernah dinilai indah. Sifat keindahan tampaknya melekat pada karakter seksual sekunder tertentu. Di samping adanya beberapa kekurangan, saya akan mengajukan beberapa kalimat sebagai kesimpulan dari pembahasan kita ini. Program atau rencana untuk menjadi bahagia yang tidak bisa dipenuhi, meskipun demikian kita tidak boleh, tepatnya tidak bisa, menghentikan segala upaya untuk membuatnya semakin pada pemenuhan melalui beberapa cara. Jalur-jalur yang berlainan dapat diambil dalam hal ini, dan kita bisa menetapkan prioritas baik pada aspek positif tujuan tersebut, yaitu memperoleh kesenangan, maupun pada negatifnya, yaitu menghindari ketidaksenangan. Tak satu pun dari jalur-jalur tersebut yang mampu memenuhi semua keinginan kita. Kebahagiaan dalam makna tersempit yang bisa kita terima adalah bentuk permasalahan dari perekonomian libido individual. Tidak ada kaidah mutlak yang bisa diterapkan pada siapapun. Setiap manusia harus menemukan sendiri dalam cara apa ia bisa terselamatkan. Segala jenis faktor yang saling berlawanan akan bekerja untuk mengarahkan pilihannya. Ini adalah tentang berapa banyak kepuasan nyata yang bisa ia harapkan dari dunia luar, seberapa jauh ia dibawa untuk membuat dirinya terbebas darinya, dan terakhir, seberapa besar kekuatan yang ia rasakan dan miliki untuk mengubah dunia agar sejalan dengan keinginan-keinginan. Di sini, konstitusi psikisnya akan memainkan peran menentukan
terlepas dari keadaan-keadaan eksternal. Manusia yang dominan secara erotis, ia akan memberi pilihan pertama pada bentuk hubungan emosional dengan orang lain. Manusia narsistik, yang cenderung merasa cukup dengan dirinya sendiri, akan mencari kepuasan-kepuasan utamanya dalam proses-proses mental internal dirinya. Manusia yang suka bertindak tidak akan menyerah pada dunia luar, di mana dia bisa melatih kekuatannya. Mengenai jenis yang kedua di atas, sifat dasar dari pembawaannya dan besarnya sublimasi naluriah yang terbuka baginya akan menentukan di mana dia harus menempatkan berbagai minat dan kepentingannya. Setiap pilihan yang didesakkan hingga sampai pada tingkatan ekstrim akan dibalas dengan menyodorkan individu pada bahaya-bahaya yang muncul jika sebuah teknik kehidupan yang telah dipilih terbukti tidak mencukupi. Seperti seorang pedagang yang berhati-hati akan menghindari menanamkan seluruh modalnya pada satu perusahaan. Mungkin demikian juga dengan para bijak akan menasihati kita untuk tidak mencari seluruh kepuasan dari aspirasi tunggal. Keberhasilannya tidak akan pernah jelas, karena hal itu bergantung pada keputusan, konvergensi, banyak faktor, mungkin juga tak lebih pada kapasitas konstitusi psikis untuk menyesuaikan fungsinya dengan lingkungan, dan kemudian memanfaatkan lingkungan itu agar dapat memberi kesenangan. Seseorang yang terlahir secara khusus dengan konstitusi nalurinya yang tidak menguntungkan dan tidak melewati masa transformasi dan penyusunan kembali unsur-unsur libidinalnya yang sangat diperlukan bagi proses perkembangan selanjutnya dengan sebagaimana semestinya, akan menjumpai kesulitan dalam memperoleh kebahagiaan dari suasana eksternalnya, terutama jika ia berhadapan dengan tugas-tugas sulit. Mengenai teknik yang terakhir, yang setidaknya akan memberi manusia kepuasan pengganti, ia menawarkan pelarian menuju gangguan-gangguan neurotik, suatu pelarian yang bisa dilakukan ketika masih muda dulu. Seorang manusia yang melihat pencarian kebahagiaannya tidak menghasilkan apa-apa, di tahun-tahun berikutnya masih dapat menghibur diri dengan menemukan kesenangan dari semacam bentuk diri, dengan menemukan kesenangan dari semacam bentuk kemabukan kronis. Atau ia dapat memulai usaha-usaha menyedihkan berupa pemberontakan seperti yang terlibat pada seorang psikosis. Agama membatasi pilihan dan adaptasi ini karena ia memaksakan jalurnya sendiri pada setiap orang, yaitu jalur untuk memperoleh kebahagiaan dan perlindungan terhadap penderitaan. Teknik di dalamnya memuat penekanan nilai kehidupan dan mendistorsi citra dunia nyata dalam bentuk-bentuk delusi yang mengisyaratkan intimidasi inteligensia. Dengan mengubah hal tersebut secara paksa ke dalam bentuk infantilisme psikis dan menariknya ke dalam delusi massa, agama telah berhasil menyerap banyak manusia ke dalam neurosis individual. Namun, tidak hanya ini saja. Seperti telah kita ketahui, terdapat banyak jalur yang dapat membawa kita pada kebahagiaan, tetapi tak satu pun yang melakukannya secara pasti. Bahkan agama pun tidak dapat menepati janjinya. Jika para penganut agama itu pada akhirnya melihat dirinya patuh melaksanakan titah gaib Tuhannya, dia telah mengakui bahwa semua yang tersisa untuknya adalah sebagai pelipur lara terakhir yang mungkin, dan sumber kesenangan dalam penderitaannya adalah sebuah kepatuhan mutlak. Dan jika ia telah siap untuk itu, bisa jadi dia telah menghindar dari jalan memutar yang telah ia buat sendiri.